Aku bangga karena ada beberapa warga Indonesia yang tinggal di negara aku ini. Mereka bisa minta tolong kepada aku seperti translator di rumah sakit, atau nggak bantu translatein mereka di pasar, atau beli barang gitu, atau mereka ditipu atau apa di sini ya kan. Kadang ada beberapa itu aku bantu dengan ikhlas. Dan aku lihat banyak banget komen yang hujat. Aku bingung, kenapa keuntungan kalian menghujat aku itu apa? Keuntungan untuk kalian nih, lihat banyak banget, banyak banget. Aku bingung. Berawal aku main konten, aku mulai konten juga aku viral karena satu video ini. Aku pulang dari luar langsung lihat ada yang komen di video aku kayak, "Kak, jangan bikin postingan tentang kerja di Kamboja lagi panas." Iya bener, abangnya bilang jangan bikin postingan karena Kamboja lagi panas. Aku balas, iya Kamboja memang lagi panas dengan kasus-kasus yang beredar. Aku tahu itu, dan aku harus apa yang harus kutakutkan, sedangkan aku itu asli Kamboja. Aku ngomong kayak gitu, kenapa banyak dari kalian gak terima? Bahkan aku sebagai warga negara juga, aku mengingatkan kalian untuk berhati-hati di luar. Mau dimanapun kalian, mau dimanapun berhati-hati. Karena apa? Kalian bukan di negara kalian sendiri, kalian di negara luar. Jaga sikap, jaga adab sendiri gitu dimanapun kalian berada. Bahkan aku menasihati, salah aku di situ apa? Dan dia permasalahkan aku main sound Indo. Emang kenapa kalau aku main sound Indo, Kak? Kenapa? Emang gak bisa? Apa lagu Indo diciptakan cuma khusus untuk orang Indo, orang luar tidak wajib untuk mendengarkan? Tapi aku lihat di Indo ramai kok yang dengar lagu bahasa luar. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang ini nih, kasusnya TKI TKW yang kasarnya mereka jadi korban perdagangan manusia di Kamboja guys. Mereka diiming-iming gaji tinggi, tapi ternyata guys, mereka dijual dan diambil organnya, itu ginjalnya, tanpa dibius guys. Ini benar-benar sadis banget ya kisahnya. Nah, kita lihat deh beritanya seperti apa. Ini buat pelajaran kita semua ya, untuk berhati-hati kalau seandainya kita mencari pekerjaan, kalau diiming-iming gaji besar gitu ya. Apalagi orang yang belum kita kenal. Orang yang kita kenal aja kadang bisa menjebloskan kita ke hal-hal yang seperti ini guys. Karena aku juga dulu sempat ya ditawari untuk kerja, tapi aku alhamdulillah aku menolak gitu guys. Lebih baik aku pada waktu itu nggak kerja ya, walaupun nggak ada duit ya, walaupun waktu itu YouTube aku masih kecil gitu, tapi aku ya udahlah, aku tetap berjalan di sini. Terus alhamdulillah setelah mendapat kabar seperti ini ya, berita-berita kayak gini viral, akhirnya ya aku bersyukur banget waktu itu menolak, dan aku blok tuh orangnya ya. Dan orang itu juga nggak menggaji aku guys, jadi kayak bersyukur aja gitu ya, waktu itu aku selamat gitu ya, Allah masih ngasih aku kesempatan gitu guys, lolos dari jebakan maut seperti ini guys ya. Nah, buat kalian berhati-hati. Nah, kita lihat deh beritanya supaya kalian tahu ya berita seperti ini guys. Ini buat pelajaran kita semua guys. Orang tetangga ngomong katanya bahaya kalau ke sono, banyak pembohongan gitu, tipu-tipu. Ini anak saya yang bersikeras, Mas, soalnya kan punya ijazah, Mak. Gitu. Ya udah saya izinin biar meratapi juga. Tanggal 18 berangkatnya. 18 Februari. Meninggal Februari berangkatnya. Coba katanya. Terus dia berangkat ngurus-ngurus paspor itu sama Kak Sally, mau ketemu orang yayasannya sama Sally yang meninggal itu. Terus tiba-tiba ini orang-orang Indonesia nih yang merekod guys. Bahkan pekerjaan tersebut ku Soleh juga bahkan sekalipun nongol saat jenazah Soleh tiba di Bekasi. Nggak dekat. Beliau yang menyuruh almarhum untuk iya, katanya ngajakin ke Thailand. Di sana ada pacar KAD, si Rai namanya. Wah, berarti emang dijebak guys, bilangnya ke Thailand tapi ternyata ke Kamboja guys. Ini hati-hati tapi banget. tangannya anehnya gini.
ama nggak didampingin gitu kok, cuman orang itu megang HP aja gini videoin ke anak saya bener-bener lihat anak saya. Cuman kok kenapa anak saya udah lemah gitu, biasa kan ada yang dampingin. Kalau kita bener-bener orang bener mah ya mbak ya, dipegangin gitu ya, diusap-usap. Anak saya ini enggak, anak saya di kasur aja sendirian. Video call siapa itu? Saya taunya kan temennya di sini adanya Ray doang, ya mungkin itu Ray gitu kali. Enggak ini cuma manggil tante doang. Lagi dari sana. Di telepon udah meninggal. Miris banget Nur guys. Hasana atau bisa dipanggil Gak ada Ibu orangnya Ani, guys yang atau merekrut juga ke Ibu setiap Hani, video warga ketemu orangnya. Indonesia asal Trenggalek Jawa Timur, kelahiran 13 Maret 1900, atau calo perekrut tenaga kerja ilegal untuk dikirim ke perusahaan scam di Kamboja. Sebelum Nah ini guys orang yang buat hati, kalian hati-hati ya. Nah ini nih. penipuan Ayo, udah yang ketangkap, ada guys. sebelumnya, ada yang total kerugian mencapai 300 Nih saya minta uang 50 juta buat makan anak nih. juta rupiah. Modusnya adalah dengan jasa penitipan uang, penukaran uang, pengiriman, dan juga arisan. Untuk mengelabui para korban, agar mudah diiming-imingi, biasanya Ibu Ani akan menawarkan pekerjaan di rumah makan. Karena kebetulan Ibu Ani ini punya rumah makan di Buffet, Kamboja. Sejauh ini, sudah banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja yang dilakukan oleh Ibu Ani. Belum lama dia juga berhasil menipu seorang pemuda asal Bandung, inisial GA, yang dia tawarkan pekerjaan pabrik di Vietnam. Dia minta biaya sebesar 25 juta rupiah, kemudian si GA ditelantarkan di Vietnam oleh si Ibu Ani. Sebelumnya Ibu Ani sudah pernah dilaporkan oleh beberapa korbannya, dan berkas laporannya sudah masuk di Bareskrim Polri sejak Februari 2025. Sayangnya sampai dengan hari ini Ibu Ani masih belum bisa ditangkap. Bahkan ketika dia melakukan perpanjangan paspor, dia masih bisa bebas melenggang dari Kamboja ke Indonesia dan kembali lagi ke Kamboja. Melalui video ini gue menghimbau agar teman-teman TikTok lebih waspada, lebih hati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan melalui sosial media, khususnya yang dilakukan oleh Ibu Ani. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membantu ketika kita sudah terjebak di Kamboja. Tidak ada yang bisa menolong selain kita dan Tuhan. Oke, bentar-bentar. Oh ini orang Kamboja guys, hati-hati nih. Hati-hati nih. Bentar lagi udah mau kerja nggak apa-apa. Aku ini Just orang aku ngomong Kamboja kayak dan gini. bukan orang Indo. Kamboja bukan orang Indo, jadi aku nggak takut karena aku bukan orang aku orang Kamboja bukan orang Indo kan. Coba bahasa kemarin. Oke, kakak dengar baik-baik ya. Terus kakak pergi cari teman kakak yang bisa bahasa Kamboja atau minta bantu dia translate. Nhưng con khai mến con đồ tê ai tôi nhỏ chơi khai tê phụ anh nhom lấy video nơi sọc nhom con anh tê phụ nhom con khai mến con đồ tê ok ok bong bong chân anh nhom dạy tiết mà ai comment ban oke ngerti sebenarnya nggak apa-apa sih kakaknya komen kayak gitu. Kalau mau belajar bahasa Kamboja bisa belajar dengan aku. Jangan guys, Tapi takut sebenarnya guys. guys, aku karena kebanyakan orang teman sama orang Indo tuh, aku bisanya mau lupa bahasa sendiri loh, anjir. Oke dah, oke ya kakak ya. Kita takut jadi culik guys. Buat kalian hati-hati deh kalau berteman sama orang Kamboja ya. Nah ini ada juga selalu waspada kerja di Kamboja. TKI ini diduga terjebak jaringan TPPO Kamboja, ujarkan kisahnya guys. Halo guys, buat kalian yang nonton video ini jangan skip dulu. Ini penting kali buat kawan-kawan yang berniat mau pergi ke Kamboja kan. Ini aku lagi di PT mana ini? PT Sawit di negara Kamboja. Jadi hari ini aku melarikan diri dari perusahaan di Kamboja. Kemarin aku ditawarkan suatu pekerjaan kan, tapi pekerjaannya ditipu aku. Nggak ada apa-apa sama sekali kan, nggak ada dikasih kerja. Malah kami banyak kawan-kawanku di sana masih dikurung, tapi aku udah melarikan diri. Ini lagi di jalan ini, entah mau kemana ini. Nanti nggak tahu apa ketahuan ini. Ini aku ketahuan ini nanti entahlah nyawa melayang. Ini aku bawa barang sedikit kan, nggak tahu harus pergi kemana ini. Buat kalian yang melihat video ini, doain aku kawan-kawan, doain supaya aku bisa cepat pulang ke Indonesia. Tuh berhati-hati lah guys. Nih, nasib pekerja scammer yang tak capai target guys. Miris terlihat pada video dua orang pria yang tampak dan satu wanita yang terlihat tersekap pada kursi seperti ini guys. Lihat videonya ya. Oh ini guys videonya tuh. Tuh miris guys. Tuh diseret guys. Tuh guys ya. Ngeri ya. Tolong
kami berada di Kamboja dan di sini suasana Kamboja tidak diberi makan. Ini udah dikasih sama Tuan Bos gas. Ini kita udah kelaparan semua guys. Tengah. Udah kosong semua. Sebagian kuno udah mati dalam kandang. Ayam dan kandang ayam. Memang perih kali Kamboja deh, nggak bisa dikunci ya. Dalam bosnya sama anak kandang semua. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah berita ini jadi pelajaran buat kita semua untuk berhati-hati dalam mencari pekerjaan ya. Kita harus mencari ketika ada tawaran, kita harus mencari tahu nih perusahaannya seperti apa gitu ya, tepatnya di mana. Terus kita lihat juga bagaimana ulasan-ulasan para pekerja yang pernah kerja di situ seperti apa gitu loh guys. Jadi jangan hanya asal menerima ya ketika ada tawaran gaji besar, tapi kalian langsung wah senang banget gitu, tapi nggak lihat tuh silsilah dari perusahaannya seperti apa gitu loh guys ya. Makanya untuk kalian berhati-hati dan ini menjadi contoh atau supaya kita semua itu berhati-hati dalam mencari pekerjaan gitu loh guys ya. Jangan sampai ketipu ya, walaupun kita di Indonesia dan ditawarin sama orang Indonesia juga bisa jadi itu adalah jebakan. Jadi berhati-hatilah guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.